Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Syahrial, jurusan Agribisnis, NIM D1A1200034. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama saya, pengantar ilmu ekonomi. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan teori perilaku produsen. Yang kedua, jelaskan perbedaan produsen dan produksi. Yang ketiga, jelaskan konsep dan jenis-jenis produksi. Yang keempat, jelaskan tujuan kegiatan produksi. Yang kelima, jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Teori perilaku produsen ialah suatu teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku perilaku produsen dalam menghasilkan produk yang mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Produsen berusaha untuk menghasilkan produksi sebaik mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Yang kedua, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang, sedangkan produsen adalah orang yang menghasilkan atau membuat barang. Yang ketiga, produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau meningkatkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Konsep produksi didasarkan pada asumsi bahwa konsumen akan menyukai produk yang memiliki ketersediaan luas dan terjangkau. Karenanya, manajemen perusahaan harus berkonsentrasi untuk terus meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, mengurangi biaya dan produksi massal. Adapun jenis-jenisnya yaitu produksi industri, produksi perdagangan, produksi ekstraktif, produksi pengangkutan, produksi jasa, dan yang keempat, tujuan produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketiga, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Keempat, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat. Kelima, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran. Keenam, meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Ketujuh, memproduksi barang-barang ekspor, berarti meningkatkan sumber devisa negara. Kelima, jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Permasalahan ekonomi modern untuk peningkatan bisnis dalam proses ekonomi tentunya akan selalu muncul berbagai masalah yang tidak sedikit. Masalah ekonomi yang dihadapi pun banyak dan beragam. Permasalahan ini sendiri muncul karena adanya pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan yang kelima, jelaskan permasalahan produsen dalam ekonomi. Permasalahan ekonomi modern untuk peningkatan bisnis dalam proses ekonomi tentunya akan selalu muncul berbagai masalah yang tidak sedikit. Masalah ekonomi yang dihadapi pun banyak dan beragam. Permasalahan ini sendiri muncul karena adanya pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keinginan yang tidak terbatas ini harus melawan sumber daya yang terbatas sehingga memicu masalah. Seiring berjalannya waktu, masalah yang timbul terus bergeser sehingga memunculkan istilah masalah ekonomi modern. Di dalam ilmu ekonomi, masalah ekonomi modern ini terdiri dari 3 pokok permasalahan, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang atau jasa diproduksi. Yang pertama, apa yang akan diproduksi? Penentuan yang akan diproduksi merupakan masalah pokok dan penting dalam ekonomi. Karena selain jumlah sumber daya yang terbatas, kesalahan penentuan apa yang akan diproduksi bisa mengakibatkan kerugian, bahkan kebangkrutan bagi produsen, serta dapat pula merugikan masyarakat karena adanya barang dan jasa yang menumpuk dan tidak terpakai.
ini merupakan pemborosan sumber daya untuk mengetahui apa saja yang perlu diproduksi dalam rangka memenuhi keinginan konsumen. Pihak produsen harus memiliki penilaian berdasarkan kesesuaian dengan karakteristik dasar manusia, yaitu manusia memiliki sifat tidak pernah puas sehingga tiap produk membutuhkan inovasi tanpa henti. Manusia menyukai hal-hal yang praktis sehingga produk yang dihasilkan harus memiliki kemampuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Manusia memiliki sifat ingin diakui dan dihargai sehingga bagi beberapa kalangan ingin memiliki barang-barang yang bersifat prestis atau mewah. Manusia memiliki rasa ingin tahu sehingga cenderung membutuhkan barang-barang yang mendukung rasa ingin tahu mereka. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Untuk menentukan cara produksi mana yang sesuai, produsen perlu mempertimbangkan aspek efisiensi atau penghematan. Pilihlah cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya agar barang dan jasa yang dihasilkan bisa dijual dengan harga relatif murah. Penghematan ini bisa dilakukan misalnya dengan mencari bahan baku dengan harga lebih murah tetapi tetap baik mutunya. Selain itu, pertimbangan pula, perlukah menggunakan mesin-mesin modern? Apakah permintaan sedikit? Penggunaan mesin modern belum tentu diperlukan. Yang ketiga, untuk siapa barang atau jasa diproduksi? Hal ini berkaitan dengan cara mendistribusikan barang atau jasa ke dalam pasar. Dengan kata lain, siapa yang membutuhkan barang tersebut dan siapa saja yang menikmati hasilnya. Untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan untuk siapa, hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain: apa barang yang diproduksi? Apakah angka pengangguran di tempat pemasaran sangat tinggi? Bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Yang pertama, perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh satu orang. Yang kedua, perseroan firma adalah suatu organisasi perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang, di mana mereka merupakan suatu persekutuan. Yang ketiga, perseroan komanditer adalah suatu organisasi perusahaan yang dimiliki lebih dari satu orang, di mana merupakan suatu persekutuan. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang modelnya terdiri atas saham-saham, di mana saham-saham tersebut dimiliki lebih dari satu orang. Yang keenam, koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Perusahaan negara adalah perusahaan milik negara dan dikelola oleh negara. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang Anda sebutkan pada poin 6. Kelebihan perusahaan perseorangan adalah seluruh laba menjadi miliknya. Bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan kelemahan perusahaan perseorangan adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas, artinya seluruh kekayaan pribadinya termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. Kelebihan perusahaan perseroan terbatas atau PT adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas, sedangkan kelemahannya adalah adanya perbedaan kepentingan dalam menjalankan PT. Pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Kelebihan koperasi mengutamakan kepentingan anggota dalam koperasi, lebih mementingkan kepentingan anggota dibanding dengan individu, karena tanpa adanya anggota koperasi tidak akan berjalan dengan baik. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. Anggota dalam koperasi harus berperan secara ganda agar koperasi berjalan dengan baik dan lancar. Anggota harus rajin melakukan pinjaman kepada koperasi dan harus aktif dalam penyimpanan dana koperasi. Kelemahannya, rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. Tidak semua anggota memiliki kesadaran yang penuh dalam melakukan kegiatan koperasi. Misalnya seperti tidak menyetorkan iuran wajib dan tidak menjalankan kewajiban